Maaf ya, maaf saya terlambat. Oke, untuk perkenalkan ya, saya Fani. Saat ini saya adalah dosen di UNJ di Prodi S1 Manajemen. Jadi saya ini membantu Prof. Agung Dharma untuk mengisi dua pertemuan saja, khususnya di minggu ini dan minggu depan berarti ya. Eh, Pada saat ini, pertemuan kita yang sekarang, kita akan bahas mengenai eh, supply chain management ya. Kalau di pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan bahas mengenai manajemen inventory. Terus nanti selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan Prof. Dharma sampai UAS. Gitu ya. Oke, jadi di pertemuan kita kali ini nanti saya akan menjelaskan materi mengenai supply chain management. Nanti kita akan main games. Setelah itu akan ada hadiah menarik nih untuk teman-teman mahasiswa yang berhasil menyelesaikan gamesnya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama lagi kita mulai ya. Saya izin share screen. Hmm, screen aja deh. Oke. Oke. Oh, saya perkenalan profil saya dulu deh sebentar singkat aja. Oke, jadi tak kenal maka tak sayang, jadi saya perkenalan lagi ya. Jadi nama saya Ramdala Fani Gustaji, kalau panggilannya Fani. Nah, jadi dulu itu saya adalah lulusan dari Teknik Kimia D4 di Politeknik Negeri Bandung. Jadi saya ini adalah orang yang pindah haluan lebih tepatnya ya. Kemudian saya pernah di 2019 setelah saya lulus langsung saya kerja kayak cuman selang 1 bulan kalau nggak salah saya kerja jadi lab technician di MI Swako Selam Bersih. Kalau sekarang tuh dia rebrand jadi SLB gitu ya. Di kerjaan saya dulu adalah campur-campurin bahan kimia. Terus mulai tertarik sama manajerial pada saat itu. Cuman belum ada kesempatan untuk sekolah lagi karena waktu dan juga biaya gitu ya. Kemudian di 2020 setelah kurang lebih 1 tahun kerja, akhirnya COVID ya waktu itu di 2020 dan saya kena imbas juga tuh jadi di PHK pada saat itu dan akhirnya di 2021 memutuskan untuk nekat nyoba masuk S2 SBM ITB pakai nyoba juga beasiswa LPDP waktu itu di 2020 dan alhamdulillah bisa masuk S2 Administrasi Bisnis di SBM ITB pakai beasiswa LPDP waktu di 2021. Saya lulus 2023 awal, kurang lebih saya kuliah 1,5 tahun dan itu di akhir-akhir 2023 ya sekitar bulan Desember, eh Oktober November lah daftarlah menjadi dosen CPNS di UNJ dan akhirnya inilah saya sekarang ada di hadapan Anda begitu. Oke, ini nomor WA saya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa WA saya juga ya dan ini ada email saya. Kalau untuk penelitian dan segala macam saya lebih fokus ke operation ya khususnya. Oke, kok aku masuk share screen ya. Oke, ini aja deh. Kita mulai ya untuk perkuliahan kita kali ini. Oke, pada saat saya kuliah, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan boleh tanya raise hand boleh, mau chatbox juga boleh ya. Oke, jadi dari tadi kan saya bilang nih mengenai supply chain management ya, atau rantai pasok kalau bahasa Indonesianya. Sederhananya, ketika saya berbicara rantai pasok, coba kalian ingat lagi waktu kalian SMA dulu.
Waktu SMA kan kalian itu pernah kita belajar, bahkan mungkin SMP ya, ada rantai makanan ya, misalkan padi dimakan sama tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung, dan sebagainya gitu ya. Ada mungkin rantai, apa lagi ya, mungkin siklus hujan, apa itu kan ada apa namanya, sebuah proses gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama ketika saya berbicara mengenai rantai, ya itu kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi ada berbagai proses, ada berbagai peran yang dilakukan pada rantai tersebut gitu ya. Kalau dari referensi Heiser, dia mengatakan kalau manajemen rantai pasok atau supply chain management itu adalah integrasi aktivitas untuk menyediakan bahan atau layanan. Nah, kemudian nanti bahannya itu kita diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk akhir ya atau produk jadi. Serta pada ultimate-nya atau pada akhirnya kita mengirimkan si produk yang kita hasilkan atau jasa itu ke pelanggan. Jadi proses pembuatan sesuatu dari awal sampai akhir sampai bisa dinikmatin sama customer kita gitu ya. Nah, aktivitas yang terlibatnya itu ada pembelian gitu ya, pembelian barang, ada outsourcing. Kalau kalian pernah dengar, outsourcing itu arti bahasa Indonesianya tuh alih daya gitu ya. Misalkan kita mempercayakan si kegiatan tersebut ke orang lain gitu ya. Dan ditambah fungsi lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dan distributor. Tujuannya itu adalah membangun rantai pasok yang berfokus pada pemaksimalan nilai bagi pelanggan. Jadi tetap tujuan akhir kita itu adalah pada pelanggan gitu ya. Kalau secara bahasa itu kayak gini ya, kita lihat secara gambarnya ya. Nah, ini supply chain-nya atau rantai pasok. Tadi kan saya sudah bilang ya, memberikan contoh pula seperti contoh rantai makanan gitu ya. Dia di situ ada berbagai aktor dengan perannya masing-masing gitu. Nah, sama ketika kita berbicara supply chain dalam konteks manajemen, dalam konteks membuat barang ataupun layanan, itu juga ada berbagai aktor yang terlibat dengan perannya masing-masing. Kalau di sini, aktor yang terlibatnya di sini ada supplier ya, ada manufacturer atau pabrik gitu ya. Ini di bagian sisi hulunya. Kemudian distributor ini sebagai sejenis penengah gitu ya, hingga nanti barangnya itu dikirim ke retailer atau ke toko-toko dan akhirnya bisa dinikmati oleh customer. Nah, ini di bagian downstream atau hilirnya ya. Sebenarnya tujuan si supply chain itu tadi kan pemaksimalan nilai ya buat pelanggan kalau kata Heiser. Ya, tujuan sederhananya ini ya, mematchkan atau menyamakan antara sisi supply dan demand supaya mendapatkan profit gitu ya atas produk ataupun service yang kita hasilkan gitu. Tujuannya yang ini ya, diharapkan kita tuh menghasilkan sebuah produk yang tepat pada harga yang tepat, nggak mahal, mungkin reasonable lah harganya kalau kita bilang, di tempat yang tepat gitu ya, dengan kuantitas yang tepat, nggak kebanyakan, nggak kekurangan, pada customer yang tepat, di saat yang tepat. Jadi diharapkan nanti hasil akhirnya adalah kita dapat profit yang banyak gitu ya. Nah, coba di sini saya mau tanya teman-teman mahasiswa. Ketika kita kemarin pandemi COVID, kira-kira barang apa sih yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, yang tiba-tiba jadi butuh gitu? Dulu-dulu enggak. Tolong Masker, sebut. masker, Bu. Yes, benar, benar. Makasih, Fatur Rahman. Benar, itu masker ya. Nah, ketika kita berbicara kemarin COVID itu, kita butuh masker, dia itu berarti di sisi demand-nya itu tiba-tiba dia melonjak gitu ya. Tiba-tiba dia melonjak. Nah, kemudian sisi supply-nya, supply masker pada saat itu nggak sebanyak kebutuhannya, nggak sebanyak permintaannya gitu ya. Mengakibatkan terjadi scarcity ya kalau bahasa Inggrisnya atau kelangkaan masker. Nah,
kalau kita lihat juga kemarin banyak manufacturer kayak contohnya Softtek ya, dia itu di awalnya kan dia bergerak di feminine hygiene ya, di barang-barang kewanitaan gitu ya. Yang akhirnya dia merubah eh, produksinya dia menjadi salah satunya memproduksi masker. Nah, itu adalah sisi dia mencoba untuk menutup sisi supply-nya ya, untuk mengisi sisi supply-nya supaya demand-nya supaya si maskernya itu tersedia untuk si customer gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tadi contoh yang masker, berarti si Softtek ini dia udah mencapai salah satu rantai ini ya, dia memproduksi produk yang tepat ya, yaitu masker dengan harga yang reasonable tentunya gitu ya, di tempat yang tepat gitu. Di apotek ada, di minimarket ada, supermarket ada gitu ya. Dengan kuantitasnya juga yang tepat ya, pada orang yang tepat, customer yang tepat, di saat yang tepat gitu, yang krusial pada saat itu emang semua orang butuh masker. Sehingga saya yakin Softtek itu memiliki ini higher profit ya dengan dia memproduksi si masker tersebut. Oke, gitu ya. Nah, tadi saya membahas mengenai sisi rantai pasoknya. Sekarang kita berbicara mengenai manajerialnya ya, supply chain management atau memanage ya, mengelola si rantai pasok itu. Kenapa sih ya harus dikelola, Bu, gitu ya? Balik lagi, tujuan ini nih yang ingin kita capai gitu ya. Harapannya tuh setiap chain-nya, setiap aktornya tuh berperan dengan baik ya, dengan sesuai gitu ya. Nah, ketika kita berbicara supply chain management, itu tujuannya itu melakukan manajerial, mengelola, mengontrol alur dari masing-masing chain-nya, masing-masing rantainya. Apa yang di manage atau dikelola itu adalah sisi material, informasi, dan juga finance ya, uang gitu. Nah, di sini saya ada gambar di sini ya. Di sini gambarnya sama sih kayak tadi ya. Jadi di sini adalah supply, distributor, dan ini adalah sisi retailer ya atau sisi demand-nya. Nah, alur uang itu bergerak dari sisi kanan ke kiri atau dari sisi customer hingga sampai ke supplier ya. Dari kanan sampai ke kiri. Sedangkan alur produk atau service itu dari sisi supplier sampai ke customer. Nah, yang menarik di sini ada sisi informasi. Informasi ini ternyata berbagai sisi ini bisa istilahnya bolak-balik gitu ya informasinya. Tentunya contoh yang tadi ya, tiba-tiba customer atau masyarakat butuh masker. Berarti kan dari sisi demand-nya ya informasinya sampai nih. Ah, kita butuh masker nih. Dia sampailah ke retailernya, retailernya juga infoin ke manufacturernya, manufacturernya juga mulai mencari bahan baku dari maskernya gitu ya. Nah, tapi dari sisi supply juga di sini dia misalkan bisa memberikan informasi mengenai oh bahan baku dari pembuatan maskernya ini misalkan harganya berapa, adanya berapa banyak gitu ya. Jadi ini berbagai alur informasi ini bisa kanan kiri gitu ya. Dan sebenarnya informasi itu adalah satu hal yang sangat penting ketika kita mengelola si rantai pasok ini karena diharapkan kan kita smooth ya. Misalkan kita punya nanti kalau kalian nih satu saat menjadi MT misalnya di contoh yang pasti akan terpakai ilmu manajerial supply chain ini salah satunya di FMCG ya, fast moving customer goods kayak Unilever misal, kemudian Danone gitu ya, Aqua, botol air mineral gitu macam-macam. Nah, itu udah pasti informasi-informasi baik dari sisi supply maupun dari sisi demand dari customer itu sangat penting gitu ya. Nah, ini dari sisi demand-nya ya, itu bergerak dari kanan ke kiri ya. Ini dari demand. OEM itu artinya manufacturer ya, supply gitu ya. Dan sisi supply dari kiri ke kanan, baik dari sisi supplier, kemudian manufacturer, distributor, retailer gitu. Hingga sampai ke customer.
Nanti kalau misalkan someday kalian jadi MT gitu ya, dan misalkan MT-nya itu di sebuah pabrik gitu ya, manufacturer, eh, dan kalian ditempatkan di bidang misalkan hmm, supply chain ya gitu ya, terutama ya produksi kayak gitu. Nanti tugasnya si supply chain management gitu ya, itu melakukan desain, planning, hingga eksekusi aktivitas-aktivitas pada setiap tahap, sehingga diharapkan mendapatkan level service yang diinginkan gitu ya. Dan juga pada akhirnya adalah customer profitability. Gitu. Balik lagi ke profit gitu. Kan harapannya kalau misalkan semuanya lancar, proses produksinya lancar, berarti kan balik lagi ke sini ya, bisa produknya tepat, terus karena produksinya lancar, sesuai budget gitu ya. Jadi kita jual juga dengan harga yang reasonable gitu ya. Kita juga produk kita juga bisa sampai di tempat di toko yang tepat gitu ya, channel yang tepat dengan jumlah kuantiti yang enggak misal jangan sampai berlebihan gitu ya, supaya nggak ada menumpuk inventorinya gitu untuk customer yang tepat dan di saat yang tepat gitu. Oke, sampai di sini masih oke, masih bisa diikutin ya. Coba deh saya mau dengar suaranya ya. Oh iya, oke, silahkan Siti Nurlaila. Ibu izin bertanya, Boleh. kalau misalnya lihat dari yang berita yang ada saat ini, itu terkait pabrik di Cina yang sekarang mulai apa ya, spill dari bahan baku dan segala macam. Hmm, Nah, itu tuh sebenarnya bikin mengacaukan SCM ini enggak sih Bu? Karena kan yang harusnya pabrik itu B2B, business to business, terus jadi mm, B2C, business to consumer. Itu mm, gimana? mm, oke oke. Hmm, Kalau menurut saya sih ya, sebenarnya tujuan dari si salah satunya China spill-spill gitu ya, spill-spill bahan dan lain sebagainya ya, salah satunya juga menurut saya itu adalah bentuk promosi juga sih ya, jatuhnya ya. Nah, apakah ini mengganggu si rantai pasoknya? Bisa iya, bisa enggak sebenarnya. Hmm, Kalau saya bilang ini mengganggu, iya, ketika misalkan yang di-spill itu adalah misalkan informasi rahasia sih sebenarnya, yang sifatnya rahasia antara misal, memang setahu saya tuh yang kemarin itu ini ya kayak luxury produk gitu ya, luxury produk, dia eh, dia mungkin berkontrak dengan pabrik di Cina untuk bikin produknya dia gitu ya, kemudian di-spill. Nah, kalau misalkan dia nge-spill knowledge ya, nge-spill knowledge itu itu bisa jadi bermasalah ya pada akhirnya gitu, karena dia mungkin bisa eh, apa namanya melanggar dari sisi kontraknya gitu ya. Nah, kemudian hmm, kalau dibilang mendisrupsi, kalau menurut saya ya enggak juga ya gitu. Malah 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 ya menurut saya itu jadi ajang promosi ya menurut saya ya. Eh, dan juga memperlihatkan bahwa manufacturer itu punya kelebihan, mungkin punya knowledge yang mungkin selama ini orang ada cari gitu ke Cina. Ini juga sama hal dengan saya jadi ada oh oke, saya jadi cerita juga mengenai kalau kalian ngeh akhir-akhir ini kan juga banyak ya skincare artis-artis yang bertebaran kayak gitu. Nah itu pun juga sebenarnya kan diproduksi sama satu pabrik yang sama ya. Jadi dia konsepnya namanya Maklun. Jadi apa sih artis diproduksi sama PTA kayak gitu. Itu ya mau menurut saya sih nggak merusak dari sisi supply chain ya sih memang, karena kan toh pabrik itu biasanya memang udah punya knowledge gitu ya, udah punya resource
yang emang dibutuhin sama customernya gitu ya untuk dibikinin. Misalnya minta si artis A minta bikin skincare lain dengan ingredients A B C D di PT A gitu, di PT B misal kayak gitu. Nanti tinggal dilabelin sama si A gitu bahwa ini produknya artis A kayak gitu sih. Jadi itu ya jawaban saya. Jadi menurut saya apakah mendisrupsi, mengganggu SCM ini? Menurut saya enggak, tapi potensi lain yang terjadinya kalau misalkan dia sampai nge-spill sesuatu yang melanggar hukum dari sisi kontrak, nah itu mungkin bisa jadi bermasalah sih buat mereka dan malah jadi eh, salah satu ajang promosi juga sih buat buat mereka gitu ya. Kayak gitu sih. Mungkin kalau dari saya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, semoga puas dengan jawaban saya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nanya. Nanti saya akan bahas juga ya studi kasus soal si Maklun ini. Saya kemarin sempat kuliah dan ada mahasiswa juga yang menyampaikan sih studi kasus si Maklun dari skincare kosmetik ini ya. Oke, saya mau denger deh suaranya tadi saya udah bilang ya. Coba deh PJ kita, PJ-nya siapa sih kok saya lupa. Zahra ya? Ini aja deh yang sedang on cam ya. Maaf ya, saya panggil ya. Coba Julianda, saya mau nanya deh sama kamu. Bu. Iya, coba deh kalau misalkan nih kamu berperan sebagai salah satu aktor dari supply chain ini. Ceritanya kamu adalah supplier nih ceritanya. Dan produk yang mau dihasilkan di ujung akhirnya itu yang mau dijual adalah air mineral, air aqua deh, aqua. Kira-kira nih kamu sebagai supplier itu menyediakan apa aja sih buat kita membuat aqua gitu? Coba sih. Yang pastinya pertama mungkin Mm-mm. dari bahannya dulu kan, misalnya botol Mm-mm. kemasan gitu. Kayak misalnya kita pengen nyediain botolnya yang gimana, apakah ukuran kecil, yang gede, Mm-mm. sedang, atau mungkin bisa ke galon langsung gitu Ibu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Nih, saya sambil kasih lihat deh gambarnya. Ya benar tadi kata kamu adalah plastiknya gitu ya, apa Hmm, wadahnya. Nah, kemasannya. terus apalagi nih kalau dari gambar ini aja dulu. Mungkin logo kali ya Bu, logo. Yes. Mm-mm. Go. Terus, eh, nih satu Mungkin ya lagi. itu intinya air kali, terus oh Ya, ya tutupnya. kayak tutupnya, logonya, dan wadahnya ya. Iya, Oke, terima kasih Julianda. Coba deh saya Bu, dengar sama-sama. dengar suaranya ini deh, dengar suaranya Yeni deh. Yeni coba dong, kalau misalkan kamu berperan sebagai manufacturernya deh, pabriknya nih, kamu cerita yang punya pabrik Danon produksi air mineral. Kira-kira nih, proses apa aja yang akan kamu lakukan untuk produksi si air mineral tadi? Oke, aku di bidang yang manufakturnya, yang pabriknya ya, Mm-mm. Bu. Betul-betul. Nah kan, kalau aqua kan itu bahan utamanya tuh air ya. Yang Yes. kalau dari yang aku lihat-lihat tuh iklannya itu pasti kayak dari mata air dan segala Mm. macam. Nah, Mm. kalau menurut aku sih lebih ke penyaringan airnya itu, karena kan kalau kita tahu walaupun dia dari mata air kan pasti tetap ada kayak kotoran segala macamnya gitu kan. Betul. Nah, jadi di pabriknya itu tuh kita nyaring gitu, jadi airnya itu tuh bersih. Dan juga Mm-mm. kalau contohnya airnya itu diminum tuh tidak apa ya, tidak menimbulkan efek samping lah. Jadi kayak Mm-mm. ada pengujian, kalau menurut aku itu ada Mm-mm. pengujiannya itu apakah air yang kita ambil ini tuh yang untuk kita produksikan ini itu layak untuk diminum atau enggak, Kak. Dan Betul-betul. apakah kan nanti kalau setelah customer kita meminum airnya ini apakah nanti ada efek samping ke mereka atau enggak, Hmm, itu. oke, oke betul. Nah, tadi kata Yeni udah difilter nih airnya, misalnya udah pastikan aman gitu ya untuk diproduksi. Nah, terus setelah
dipastikan airnya aman, kira-kira apa lagi nih yang terjadi di apa namanya yang terjadi di pabrik kamu nih ceritanya? Eh, itu kan tadi si Juli juga udah sempat bilang itunya ya Bu, wadahnya kemasannya itu. Mm-mm. Nah, di pabriknya itu juga harus diuji kelayakannya itu juga. Oke. Karena kan seperti kita tahu tuh ada beberapa bahan plastik tuh yang gak aman ya untuk Mm-mm. digunakan. Aku lupa tuh namanya apa. Itu kan Ya, ada ya. beberapa dan bahkan dulu sempat viral juga itu yang Aqua itu tuh makai. Versus Le Mineral ya. Iya, itu Iya, tuh kan sempat di apa juga kan. Jadi iya, kayak iya. menurut aku di pabriknya itu tuh juga harus bukan hanya produk bahan bakunya, tapi juga Mm, wadahnya itu juga harus diuji mm. layak digunakan atau enggak. Apakah nanti ada efek samping yang dihasilkan dari penggunaan ini atau enggak Oke, gitu Ibu. ya baik. Oke, terima kasih Yeni. Oke ya. Sama Ibu. Mm-mm. Tadi itu saya minta teman-teman mahasiswa untuk bantu saya mengenai misalnya kalau mereka seandainya menjadi aktor dalam pembuatan air mineral. Nah, sebenarnya air mineral yang kita minum gitu ya, yang kita suka beli di kantin, itu tuh ternyata proses pembuatannya tuh sepanjang ini ya. Tadi saya udah dibantu sama Julian, kalau Julian jadi supplier ceritanya. Ya, kalau Julian jadi supplier, Julian ceritanya mungkin jadi supplier yang paper company, kalau Julian bikin labels, atau misalkan Julian yang memberi eh, ini ya, biji plastik biasanya. Biji plastik dan tutupnya, mungkin Julian menyediakan itu gitu ya. Atau bahkan Julian punya teknologi untuk melakukan purifikasi pemurnian air. Jadi nanti di manufacturer nanti ya nih itu tinggal melakukan proses misalkan uji ya tadi ya. Ada uji dari airnya gitu ya. Kemudian nanti ya ini juga mau menguji nih ceritanya botol plastiknya apakah aman atau enggak gitu ya. Kemudian nanti biasanya proses yang terjadi di pabrik itu adalah assembly atau perakitan ya. Di sini perakitan dari sisi botolnya gitu ya. Kemudian nanti botolnya disiapin, mungkin disteril atau apa dulu gitu ya. Kemudian nanti botolnya diisi sama air, kemudian dikasih label dan di packaging gitu ya. Nah nanti setelah sama Julian udah disiapin nih, sama Yeni udah di-assembly air mineralnya. Nanti ceritanya saya sebagai distributor yang akan mendistribusikan produknya ke retailer kalau B2B ya, atau ke customer kalau B2C kayak gitu ya. Nah, bahkan sesimpel air mineral aja itu tuh ternyata melibatkan berbagai aktor ya, berbagai peran yang diperankan sama si supplier, manufaktur, hingga distributor. Hingga sampai air mineralnya itu di tangan kita dan kita minum gitu ya. Dengan harga 3.000 sampai 5.000 mungkin ya kalau di kantin kayak gitu. Ternyata melalui proses yang panjang kayaknya. Nah, tadi sempat disinggung juga sama Yeni bahwa banyak ya yang terjadi isu-isu gitu ya. Kayak contohnya bahwa aqua itu diisukan tidak aman lah si galonnya gitu, lebih aman lem mineral kayak gitu. Itu adalah ya persaingan dagang gitu ya, persaingan dalam mengambil market kayak gitu. Sebenarnya kalau itu sih memang ada ya kode kode plastik ya, kode botol plastik yang katanya ada yang BPA free, ada yang ada BPA-nya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini misalkan masuk FMCG gitu ya, dan misal nanti masuk departemen supply chain, di supply chain itu ternyata banyak banget sisi decision ya, decision phase ya, sisi-sisi pengambil keputusan gitu. Nah, kalau makin yang atas ini, fase satu biasanya dia long term decision dan biasanya ini udah level apa ya, manajerialnya udah level tinggi gitu ya. Di sini biasanya orang-orangnya udah lebih berpengalaman kayak gitu. Kalau planning biasanya manajer eh, mungkin yang level pengalamannya menengah gitu ya.
Nah, nanti biasanya kalau MT-MT yang baru itu dia di bagian eksekusi tentunya, di bagian operational level. Jadi kita masuk satu-satu ya. Di fase yang pertama, strategic level, itu dia tugasnya sebenarnya mendesain. Mendesain bagaimana sih struktur supply chain ini, mau dibentuk seperti apa gitu ya. Proses yang terjadinya mau apa kayak gitu. Ini tujuan utamanya adalah menentukan konfigurasi rantai pasok. Kira-kira nanti si sumbernya dari mana, prosesnya apa aja. Kayak tadi yang air mineral tadi, berarti bagian manufacturing dan ini adalah sisi strategik ya. Kita mau bikin air mineral, prosesnya apa aja nih? Kira-kira sumbernya yang kita butuhin apa aja, bahan bakunya apa aja, kayak gitu ya. Itu sisi strategik. Nah, apakah produknya ini mau kita outsource, jadi kita alih daya, misalkan kita yaudah deh bikin sama eh, perusahaan di Cina aja kayak tadi ya, contoh yang tadi eh, apa skincare gitu ya, dan juga tadi yang eh, tentang apa namanya apa namanya tas gitu ya, itu outsource namanya kan. Atau kita in-house, atau kita udah bikin sendiri aja di pabrik kita gitu ya. Terus apakah si produknya itu yang udah jadi, yang sudah diproduksi itu bakal disimpan di satu lokasi aja atau mau di beberapa lokasi, mau berapa banyak lokasinya? Kira-kira kapasitas produksi yang bisa kita hasilkan itu berapa banyak? Kemudian dari sisi distribusi, kira-kira produk tadi contoh air mineral, kalau kita satu dus 600 ml isi 24, kita misalkan ada mau nyimpen atau kita mau distribusiin, itu pakai moda transportasi apa? Gitu ya. Apakah bisa nih? Udahlah naik motor aja. Ya bisa kalau cuma sedus dua dus mah gitu ya. Tapi kalau kita berbicaranya oh kita mau masuk ke Alfamart kan nggak mungkin cuma satu dua dus aja kan. Pasti itu bakal butuh mungkin kontainer, ya enggak kontainer lah, kalau kontainer besar banget ya kayaknya. Butuh truk gitu ya, truknya ukuran berapa gitu. Itu adalah memutuskan nih sisinya mau seperti apa gitu ya strateginya. Dan juga sisi inventory, kira-kira kita mau nyimpennya produk kita di mana, di barang mana gitu ya, mau di lokasi mana. Nanti sistem informasi yang digunakannya bagaimana gitu ya. Supaya nanti misalkan dari orang gudang hingga ke orang produksi itu bisa saling terkoneksi. Jangan sampai ternyata produknya udah nggak ada di gudang. Terus nanti apa namanya bagian produksi bakal kelabakan gitu ya. Harus ngeproduksi gitu ya. Mending kalau misalkan bahan bakunya ada. Tapi kalau nggak ada gimana? Harus purchasing dulu dan lain sebagainya. Itu kan butuh waktu ya. Nah, lanjut kita ke bagian fase 2, dia ada sisi taktikal ya. Dia itu biasanya 3 bulan hingga 1 tahun lah jangka waktunya. Biasanya sifatnya tetap ya, strategik bersifat tetap. Misalkan contohnya dia yang ini ya sisi pelanggan. Kalau kalian masih ingat Pak Ringga menjelaskan mengenai forecasting, ya ini adalah sisi taktikal ya. Jadi memforecasting kira-kira permintaan masyarakatnya, permintaan customer-nya seperti apa gitu ya. Kita bikin peramalan. Kemudian kita pilih nih produk kita tuh market mana dipasok oleh lokasi mana. Misal apakah ternyata kalau marketnya Bandung ya udah kita supply dari gudang Jakarta aja. Itu kan lebih masuk akal ya. Misalkan dibandingkan market Bandung kita ambil dari Medan atau dari Makassar gitu kayak gitu. Biasanya itu kan pastinya ada biaya distribusi yang besar gitu ya dari tempat gudang kita ke customer kayak gitu. Kemudian sisi produk, kita melakukan evaluasi biaya dan harga pada market yang berbeda. Ini contohnya biasanya ya harga-harga di Pulau Jawa tuh jauh lebih murah, sorry ya. Jauh lebih murah dibanding dengan harga-harga di Pulau Kalimantan gitu ya atau di Papua gitu ya. Karena
terbentur oleh biaya distribusi yang mahal kayak gitu ya. Kalau misalkan memproduksi barang di Pulau Jawa sama di Kalimantan harganya mungkin sama, tapi kita nggak mempertimbangkan biaya distribusi yang mahal, ya bisa jadi ntar kita malah rugi ya gitu. Kan tetap aja harus ada penyesuaian biaya dan harga gitu ya pada di tempat market yang berbeda kayak gitu. Kemudian dari sisi pemasaran ya, kira-kira eh, kalau kita promosi harganya berapa gitu ya, waktunya berapa lama gitu ya, pemasaran kayak gitu. Dan dari sisi inventory menentukan kebijakan persediaan. Jadi nanti di minggu depan kita akan belajar tuh kira-kira kalau stok sampai jumlah berapa sih kita tuh udah harus restock lagi, udah harus ngabarin si bagian produksi nih untuk cepetan produksi gitu karena stoknya udah tipis. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di manajemen inventory. Nah, di fase 3 itu dia di operation level. Kalau di operation level ini biasanya dia jangka waktunya mingguan atau harian. Jadi ini sih lebih ke nanti perusahaan buat keputusan berdasarkan pesanan konsumen. Jadi konsumen ini misalkan mau kapan diantar barangnya kayak gitu atau konsumen mana dulu yang didahulukan kayak gitu ya. Itu lebih ke daily ya, day to day. Biasanya tujuannya balik lagi ya untuk menangani pesanan pelanggan yang masuk dengan cara yang terbaik gitu ya. Jadi harapannya oh ya cepat dikirim misal gitu ya. Biasanya kan customer kayak gitu ya. Kapan dikirimnya gitu. Kira-kira berapa lama gitu ya. Itu di bagian operation level ya atau day to day-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sourcing issue ya. Jadi ini salah satu permasalahan atau dilema yang terjadi di supply chain management itu adalah apakah kita itu harus bikin sendiri ataukah kita lebih baik buat aja, sorry, bikin sendiri sama buat sama ya. Apakah kita bikin sendiri atau kita beli aja mungkin ya, atau kita melakukan alih daya aja ke orang kayak gitu. Jadi beda ya antara bikin sendiri, beli yang udah jadi, atau kita alih daya outsourcing gitu ya. Karena itu sangat krusial ya. Dia itu berdampak pada operasional perusahaan. Bisa jadi kalau kita bikin jauh lebih murah atau malah sebaliknya kalau kita beli barang yang udah jadi itu jauh lebih murah gitu ya kayak gitu atau kita alih daya gitu ya menyerahkan sebagian atau seluruh proses bisnis supaya kita bisa lebih efisien fokus pada core competencies atau inti bisnis kita gitu ya. Ini faktor-faktornya ya, yang mempengaruhi ada biaya, ada kualitas, ada waktu, kapasitas, keahlian, risiko, dan strategi. Jadi masing-masing faktornya itu dianalisis dulu untuk sebelum dibikin keputusan gitu ya, pakai analisis SWOT. Nah, contoh nih ya, apakah kita perlu bikin atau kita beli aja? Itu kita bergantung pada dua ini ya. Kita punya ketergantungan terhadap apa nih? Terhadap kapasitas kah atau terhadap pengetahuan kah? Contoh misal kalau gini ya, yang tergantung pada kapasitas. Misalkan nih, kita udah bisa produksi sendiri, tapi misalkan kita ada lonjakan permintaan yang nggak bisa kita, ingin kita penuhi lonjakan permintaan itu, tapi sayangnya kapasitas produksi kita tuh udah mentok nggak bisa nih di apa namanya ditambah karena berbagai alasan. Kalau kalau kita berbicaranya pabrik gitu ya, misalkan tadi ya pabrik aqua misal kayak gitu. Dia tuh kan udah ada mesin-mesin yang dia punya. Nah, misalkan ada lonjakan permintaan mungkin gitu ya. eh, Program makan siang gratis mau kontrak eksklusif sama Aqua gitu ya. Tapi ternyata Aqua nggak bisa nih. Dia udah tekan kontrak, tapi ternyata dia nggak bisa untuk naikin kapasitasnya dia dikarenakan kalau pabrik itu biasanya beli alat mahal. Mungkin dia ada keterbatasan dari sisi
apa namanya sisi pabriknya gitu, udah nggak bisa beli tanah-tanah sekitarnya lagi, udah mentok gitu ya sebesar itu, nggak bisa nambah alat, udah sempit kayak gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan outsourcing alih daya untuk ngebantu supaya produksinya dia bisa meningkat gitu. Itu adalah alih daya ya, atau outsource gitu. Atau ketergantungan pada pengetahuan. Nah, ini contoh yang tadi ya, maklun maupun yang tadi si apa si eh, pabrik-pabrik di Cina itu yang nge-spill eh, barang-barang atau produk-produk katanya itu adalah produksian buat luxury gitu. Bisa jadi eh, kalau yang maklun-maklun kosmetik, artis-artis yang bikin skincare kosmetik, sebenarnya dia nggak punya pertama dia nggak punya pabriknya ya, karena kalau dia mau bikin pabrik itu mahal, dan dia pun juga nggak punya nih orang R&D-nya dari sisi pengetahuan. Sedangkan kosmetik-kosmetik itu kan ya butuh ya orang-orang R&D, butuh testing yang lama gitu ya, dikarenakan itu kan sifatnya konsumsi ke masyarakat secara langsung gitu ya. Itu kan butuh waktu ya kalau misalkan dia mau bikin from scratch dari awal, bener-bener dia bangun pabriknya gitu. Nah, banyak kan artis-artis itu yaitu maklun yang saya bilang tadi, bisnis namanya bisnis maklun. Jadi dia menyewa atau ya menyewa pabrik gitu ya, pabrik kecantikan yang dia udah memiliki pengetahuannya, dia udah ada R&D-nya, udah ada alatnya, barangnya. Untuk untuk si artis itu minta dibikinin formulasi skincare dengan kandungan A, B, C, D kayak gitu. Jadi sebenarnya artis itu ya beli ya, bukan bikin dari nol, tapi dia beli dari si PT tersebut kayak gitu ya. Anggaplah si artis ini adalah seorang eh, pemilik perusahaan. Dia nggak punya orang, nggak punya keterampilan, dan juga sebenarnya nggak punya pengetahuan yang dibutuhkan untuk memproduksi si skincare gitu. Akhirnya dia melakukan apa? Outsourcing agar dapat mengakses kemampuan tersebut, agar dia bisa bikin skincare atas labelnya dia kayak gitu ya. Jadi artisnya bisa berfokus pada marketingnya, karena itulah yang mungkin yang dia bisa ya, brandingnya, kayak gitu ya. Jadi eh, fokus pada kompetensi inti, kompetensi intinya, core kompetensinya kalau artis-artis itu ya berarti di sisi brandingnya, marketingnya, mungkin sosial medianya, kayak gitu ya. Jadi si skincare-nya itu ya udah dia outsource ke orang lain aja kayak gitu. Nah, apakah kalau outsource itu selalu buruk? Enggak juga ya sebenarnya ya. Karena bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota itu pun melakukan beberapa bagian itu outsource. Dia alih daya. Jadi dia beli gitu ya. Eh, Toyota punya kemampuan untuk bikin rangka mobilnya gitu ya. Tapi dia outsource atau membeli misalkan bannya kayak gitu. Dia bannya mempercayakan pada perusahaan lain gitu ya. Seperti contohnya kayak teman saya kerja di Goodyear ya, ban Goodyear. Dia kan B2B ya. Jadi dia memberikan gitu, apa namanya, memasok si ban-ban untuk pabrikan-pabrikan mobil kayak gitu. Itu kan jauh lebih efisien dikarenakan bannya emang udah ahli dibuat sama si pabrik Goodyear yang emang udah teruji dia itu punya ban bagus gitu ya. Jadi Toyota udah nggak perlu bikin from scratch untuk bahan, dia perlu R&D dan lain sebagainya. Dia bisa tinggal beli kayak gitu. Dan juga Apple itu pun juga setahu saya layarnya itu kan sebenarnya katanya milik Samsung ya, saya ingat saya. Jadi ya itu pun Apple ya pada akhirnya dia membeli sebagian parts-nya gitu. Dan juga setahu saya assembly handphonenya pun juga banyak ya di China gitu. Dikarenakan mereka memikirkan dari segi biaya. Tadi ya saya sini biaya. Kalau misalkan dia assembly-nya di Amerika, harganya pasti lebih mahal biaya biaya dari pekerjaannya aja udah mahal gitu. Sedangkan kalau di China dia
lebih murah gitu ya dari sisi SDM-nya harganya, tapi secara kualitas SDM-nya dia baik gitu, dia bagus gitu ya. Tadi sini ya ada kapasitas, ada keahlian gitu. Tapi di balik itu juga memang ada resiko ya. Oke deh, bentar dulu. Nah, ini saya punya contoh yang lain nih ceritanya kalau misalnya kita berbicara tentang marketing agency ya. Berarti ini kita adalah jasa nih ceritanya. Si Wardier Inc. ini adalah marketing agency yang core kompetensinya di bidang layanan sosial media branding. Yang tujuan agensinya untuk membuat konten-konten yang sejalan dengan tujuan bisnis kliennya. Nah, kalau misalkan tadi keputusan kira-kira bikin atau beli atau outsource, itu kita bisa lihat di sini. Dia itu make ya atau membuat yang sesuai dengan core kompetensinya dia. Berarti dia harus memiliki kualitas tim yang ahli dalam bidang desain grafis, videographer, dan copywriter internal gitu ya. Tapi dia bisa melakukan pembelian atau outsource apabila misal ada lonjakan permintaan layanan tertentu yang sifatnya sementara. Dia bisa outsource kerjaan tersebut ke freelancer atau agensi lain. Atau misalkan ternyata dalam proses syutingnya butuh peralatan-peralatan yang cukup spesifik gitu ya, atau misalkan harganya mahal. Dia bisa tuh melakukan pembelian atau misalkan penyewaan gitu ya, kayak gitu. Atau bahkan nge-hire tim khusus gitu. Supaya sih ya ini memuaskan si kliennya kayak gitu. Ini dari sisi jasa ya. Tapi di balik itu memang ada risiko ya dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama nih ya, misalkan nih risikonya adanya kegagalan pemasok dalam mengirim barang. Nah, taktik yang bisa kita lakukan untuk menguranginya adalah kita jangan terpaku pada satu pemasok aja. Kita tuh ibaratnya kalau naruh telur jangan di satu keranjang gitu ya. Jadi kita sekarang cari beberapa pemasok yang memang sesuai dengan standar kualitas yang kita inginkan ya. Contohnya nih ya, McDonald menggunakan perencanaan rantai pasok yang ketat sebelum membuka cabang di Rusia. Meskipun pada akhirnya ya ketika dia berkonflik dengan Ukraine, si McDonald's ini hengkang dari Rusia. Karena ya berarti ada faktor politik juga ya di situ ya. Di sini misalkan kualitasnya jelek gitu ya, kegagalan kualitas dari pemasok. Nah, ini melakukan pemilihan pemasok yang hati-hati. Kita juga melakukan audit ya. Contohnya Darden Restoran, dia itu selalu memantau dan audit dari pemasok-pemasoknya dia untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Nah, kemudian ini contohnya alih daya ya. Misalkan alih daya itu ya memang itu balik lagi ya, kita harus nggak semuanya buruk, di satu sisi juga pasti ada baiknya gitu ya, tapi juga bisa menjadi risiko juga. Nah, caranya ya kita misalkan kalau misalkan kita udah punya kemampuan ya, itu kita memproduksi sendiri aja gitu ya. Ini contohnya Tyson mengambil alih produksi ayam di Cina untuk memastikan kualitas produk gitu. Kemudian ada risiko kerusakan logistik, ya pastikanlah pengemasannya harus aman gitu ya. Contohnya ini Walmart memiliki armada truk dan pusat distribusi sendiri supaya pengirimannya tepat waktu ya, juga nggak rusak gitu ya. Kemudian di sini contoh risiko dalam sisi distribusi ya. Misalkan terjadi keterlambatan kayak gitu. Biasanya ini kalau udah berbicara sama perusahaan-perusahaan pengiriman gitu ya. Nah, itulah kita eh, taktiknya adalah membuat kontrak yang efektif dengan penalti ya. Jadi kita sebelum bekerja sama satu perusahaan, pastinya kontraknya dipastikan harus sejelas-jelasnya gitu ya. Gitu. Nah, ini ya. Nah, contohnya Toyota melatih dealer menggunakan prinsip sistem produksi Toyota untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian juga ada resiko kehilangan atau distorsi informasi ya. Pastikan sistem IT yang aman. Ya.
Boeing menggunakan sistem komunikasi canggih untuk mengelola data logistik global. Nah, atau juga misalkan dari sisi kekayaan intelektual ya, itu banyak juga terjadi biasanya di China ya. Jadi kalau misalkan kita salah satu hal yang membuat mungkin beberapa perusahaan itu agak ragu gimana gitu ya sama outsourcing di China adalah dari sisi hak kekayaan intelektual. Kita kan tahu ya banyak sekali KW-KW dari China gitu ya. Mereka tuh cepat banget, bisa banget meniru suatu produk dengan mungkin hampir identik gitu ya, dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, itu pun juga kita harus sadari sebelum kita mungkin mau-outsource ke luar gitu ya. Kalau misalkan itu memang produk kita sendiri, kita melakukan pendaftaran merek dagang gitu ya. Kemudian paten kalau bisa ya, kalau ada paten ya paten juga gitu supaya menjaga ya kalau ada yang melakukan apa namanya pemalsuan gitu ya, pemalsuan mengikuti mengimitasi yang kita punya gitu kayak gitu. Kemudian di sini ya ada risiko politik. Risiko politik ini dia bisa dikurangi dengan asuransi risiko politik. Ini memang ada ya, ada perusahaannya yang bisa mengasuransikan gitu. Contohnya ya, Hard Rock Cafe menggunakan waralaba dan lisensi untuk mengurangi risiko politik. Ada risiko politik lainnya yang tadi ya, yang McDonald tadi ya, dikarenakan si Rusianya ini sama Ukraine perang, jadinya dia terkena nih imbas dari risiko politik dan harus hengkang dari Rusia. Nah, kemudian di sini ya risiko ekonomi itu taktiknya adalah melakukan lindung nilai. Contohnya, Honda dan Nissan memindahkan manufaktur keluar dari Jepang untuk mengurangi risiko fluktuasi mata uang. Dan akhirnya mereka pilih negara-negara yang berpotensi ya. Contohnya seperti Indonesia ya. Kita tahu lah udah banyak manufaktur-manufaktur mobil di Indonesia juga ya. Karena kan ya harganya bisa jauh lebih murah kayak gitu ya. Kemudian di sini ada bencana alam, ya pastinya kita cari sumber alternatif. Misalkan nih contohnya Toyota punya pemasok yang berbeda untuk setiap komponen di wilayah geografis berbeda. Jadi ya itu ya balik lagi jangan hanya berpaku pada misalnya satu satu supplier saja. Kemudian di sini yang terakhir ada pencurian, vandalisme, dan terorisme. Jadi kita melakukan langkah-langkah keamanan pastinya ya. Oke, sampai di sini. Oke, karena sudah makin siang, kita main games dulu ya. Bentar saya linknya akan kasih. Nah, ini udah saya share, ada di chatbox Zoom, dan juga udah saya WA Julian juga ya, untuk di WhatsApp. Nah, jadi games ini tujuannya adalah sebenarnya saya ingin mahasiswa itu lebih bisa memahami struktur dari atau rantai ini ya, rantai pasok gitu ya. Oke nih, saya kasih waktu teman-teman mahasiswa untuk main games. Saya kasih tutorial dulu deh sedikit ya. Oke, jadi di permainan ini tujuan kita sebenarnya adalah kita ceritanya adalah sebuah mau bikin burger ya, retail. Kita adalah retail McDonald's.
Ceritanya kita itu mau memproduksi burger. Nah, ini mau memproduksi burger itu ternyata satu burger itu aktornya tuh banyak nih, banyak sekali aktor yang berperan di si pembuatan burger ini ya. Di sini ada soyfield, ada ladang ya, itu ladang buat makannya sapi, kemudian ada sapinya, kemudian di sini ada rumah pemotongan hewan ya, ada nanti dari rumah pemotongan hewan ada beef patty-nya, nanti beef patty-nya distribusikan ke retail burgernya, itu pun juga ada aktor di belakangnya ya, ada chef-nya yang bikin, terus nanti chef-nya udah bikin hamburgernya jadi juga akan disajikan sama kru dari kasirnya gitu ya, supaya si makanan ini nanti di exchange sama money dan akhirnya sampailah ke customer kayak gitu. Dan di sini yang ini sebenarnya brand awareness itu maksudnya lebih ke apa namanya, pihak manajemennya gitu ya, kayak gitu ya. Nah, oke, jadi di sini itu nanti kalian di interface-nya itu ya. Nanti di sini bisa pause dan start games-nya. Nah, ini uangnya, uang yang kamu hasilkan. Oh, operation cost, sorry. Operation cost berarti harganya ya, gitu. Harga operationnya ya. Kemudian di sini informasi kalau yang kita pilih itu section apa gitu ya. Dan di sini ada uang kamu nih. Di sini nih uang kamu berasal gitu ya. Oke, sectionnya tuh ada apa aja? Sectionnya tuh di sini ada 4. Di sini itu ada agricultural section, di mana di sini tuh tujuan kita adalah nanam sapi. Kok nanam sapi? Sorry, sorry. Nanam soybean, sorry ya. Nanam soybean dan juga ngangon sapi ceritanya di sini ya. Kemudian nanti dari section ini, agricultural section, dia akan pindah. Si sapi-sapi ini akan otomatis dicapit sama mainan capitan gitu ya. Sama sistemnya untuk dipindahin ke rumah potong hewan cerita di sini. Tapi setiap sapi yang dipindahin dari agricultural section itu nggak langsung dipotong di rumah potong sapi ini ya. Tapi dia itu digemukin dulu. Nanti kalau udah gemuk, dia akan dipotong otomatis. Nanti patty-patty-nya yang udah dipotong akan otomatis juga terdistribusi ke sini, ke fast food chain-nya atau ke restorannya. Dan juga nanti di sini ada headquarter ya. Headquarter ini ya fungsinya nanti sebagai kalau kita misalnya mau melakukan pemasaran kayak gitu ya. Nah ini ya, di agricultural section kita punya tanah kosong yang bisa kita tanemin soybean atau enggak kita naruh si sapi-sapi ini. Ini adalah rainforest. Rainforest ini apakah bisa kita buka untuk kita nanam-nanam atau kita naruh sapi? Bisa. Ini ada village-nya. Apakah bisa kita gusur itu village? Bisa jawabannya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita bermain ini di agricultural section, kita harus memperhatikan sisi kesuburan tanahnya. Kalau kita ngangon sapi, kita menggembala sapi, itu tuh dia kan bisa merusak tanah, fertility tanahnya. Jadi harus kita cek nanti informasinya, fertility tanahnya udah berapa. Karena kalau sampai fertility tanahnya sampai 0%, dia rusak, udah itu tanah nggak bisa kita pakai lagi. Kalau ini nggak bisa kita apa-apain ya. Tuh, rainforestnya bisa kita babat ini untuk kita taruh sapi ataupun soybean field. Ceritanya di rumah pemotongan hewan, di mana hewan-hewan sapi tadi itu nggak langsung dipotong, tapi harus digemukin dulu di sini. Kalau sapinya udah bener-bener gemuk sesuai standarnya mereka, baru nanti sapinya bakal dicapit dan dipotong. Kalau enggak ya udah dibiarin kayak gini. Yang harus diperhatikan di pemotongan hewan adalah ini. Dia itu cistern itu dia kayak penyimpanan makanannya ya. Jadi soybean tadi yang sudah kita panen di sini, seperti yang ini ya, itu nanti akan dimasukin ke sini nih. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak
mengembala sapi, tapi kita lupa kita nggak nanam soybeannya untuk makannya dia, ya ini nanti kosong. Ya nggak bisa gemuk dong sapinya nanti. Nah, di sini ada industrial waste. Kalau misalkan kalian mentok banget ternyata makanannya belum soybeannya belum panen terus, kalian bisa kasih sampah buat si sapinya. Itu bisa. Atau kalian mau biar sapinya cepat gemuk, kalian kasih hormon bisa. Kayak gitu ya. Nah, nanti di sini ada pemotongan-pemotongan hewan, pemotongan daging sapi jadi patty. Nah, kalau sapi kalian kayak gini, ini sapi kalian sakit ya. Kalau udah sakit harus diapain? Ditembak. Jadi nanti ada opsi ditembak. Bukan di apa? Ditembak. Kalau di games ini ya. Dan yang ini adalah sapi gila ceritanya. Sapi gila pun sama, harus ditembak ya. Untuk avoid scandals. Takutnya nanti daging sapi gila berdampak eh, lain-lain gitu ya. Oke. Jadi dalam kita membuat sisi apa patty ini ya, burger ini tuh banyak hal-hal yang bisa sebenarnya kita lakukan dari sisi kebaikan maupun keburukan gitu ya. Ketika kita merancang si apa namanya supply chain ini banyak sekali godaannya tuh ya. Ini kettleman-nya ya, dia itu nanti bakal berisik banget kalau misalkan sapinya kurang lah atau sapinya ada yang sakit atau apa. Nah, dia akan mereminder kita gitu ya. Oke, let's masuk ke retailnya. Di retail ini kita berhubungan sama manusianya ya. Nah, ini adalah patty yang ada. Patty yang udah ada di sini stok patty ya kita sebutnya. Jadi itu nanti bakal dimasak nih sama grillman-nya. Dia akan assemble si burgernya. Dimasak, dirakit lah burgernya bahasa ini. Terus nanti kalau burgernya udah dirakit, dia akan disajikan sama si kru kasir ini gitu ya. Dan nanti dari kasir bisa ke customer. Apakah selalu mulus? Oh, tentu saja tidak. Namanya SDM ada aja ya. Apa nanti kalau kalian perhatiin si pekerja-pekerja ini tuh bisa bete. Bete-nya juga saya nggak tahu kenapa. Tapi nanti tiba-tiba dia angry, tiba-tiba dia ngeludahin burgernya sama ludahnya dia, nge-split sembarangan gitu ya si kru ini. Yang depan juga sama, marah-marah ke customer atau dia tiba-tiba apa ngeludahin customernya. Nah, itu bisa banget. Nah, nanti di sini kita ada manajer yang siap sedia untuk merimain kita. Kira-kira ada apa gitu ya. Nanti dia biasanya teriak-teriak gitu kayak ngasih tahu nih si apa krunya ada yang bete gitu, atau krunya ada yang marah-marah kayak gitu. Nanti kita harus apa? Mungkin ada mendisiplinkan, apakah kita perlu ngasih badge kayak hmm, penghargaan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada opsinya. Atau yaudah deh kita pecat aja gitu ya misal. Kalau kalian terlalu sering mecat krunya, nanti akan ada protes tentunya dari serikat buruh ya kalau kita bilang. Nah, oke. Ini ada headquarter-nya nih. Headquarter ini tujuannya sebagai strategic decision ya di sini ya. Strategic decision tentang corporate image. Ini yang kayak anak-anak TK, sebenarnya bukan anak TK. Dia adalah marketing ya. Memang agak mirip anak TK dia di sini. Dia adalah marketing yang bertujuan untuk membuat konten-konten kreatif ya untuk promosi. Jadi harapannya ketika kita mengaktifkan sisi marketing ini, ya makin banyak pelanggan yang datang. Nah, sedangkan ini adalah PR. PR atau public relation, dia itu biasanya nanti tujuannya adalah, misal tadi saya ada bilang kan, kalau misalkan kalian terlalu sering mecatin mecatin kru, kalian bisa diprotes sama asosiasi buruh. Nah, CPR ini adalah sisi gelap dari si games ini ya. PR-nya ini bisa bertugas untuk menyewa politician untuk menenangkan ya si buruh-buruh itu. Entah nanti dikasih
swap kayak gitu. Atau enggak misalkan tadi kalian saya bilang kan bahwa village dan rainforestnya bisa kita gusur gitu ya, bisa kita buka lahan. Nanti kalian bisa jadi kalian akan diprotes oleh environmentalist ya, atau nanti kita bisa oleh environmentalist. Nanti oleh pihak PR kita bisa nih nge-bribe atau apa namanya nyuap klimatologis bahwa sebenarnya rainforest itu tidak apa-apa kita pakai untuk pembukaan lahan dari si McDonald ini. Jadi ini di Gens ini benar-benar kita diajarkan dilemanya dari suatu perusahaan ya, nggak hanya belajar mengenai si chain-nya aja. Dari sini board of director-nya nanti kalian bisa klik, kelihatan tuh nanti moodnya ya, mood dari asosiasi-asosiasi kayak asosiasi apa kayak gitu. Nanti di sini dia yang akan bawel kalau misalkan kita apa namanya merugi ya turun ke bawah atau kita naik ke atas gitu ya kayak gitu vice director. Oke. Oke nih sekarang jam 9.17 saya akan beri waktu kalian bermain sampai 9.35 deh iya deh 3.35 atau 37 19.37 ya. Saya kasih waktu buat teman-teman mahasiswa main gamesnya. Nanti kalau misalkan udah ada yang mencapai, coba deh eh, kita ini aja deh, siapa yang paling banyak gitu ya. Nanti tolong kirimin screenshotnya ke chat ya, chat box. Kalau bisa sih selfie ya, selfie. Nah, nanti sorry ya di sini nih kalian kalau misalnya nanti udah di sini ya, yang di sininya kalian udah berapa gitu. Kalau misalnya lebih dari 200.000 boleh nanti kirim gitu ya. Nanti jangan lupa di pause. Pause terus kalian selfie kirimin fotonya ya ke chat box. Soalnya kalian kelas terakhir nih pasti udah dapat dong info-info dari teman-temannya kalau main games ini. Oke, oke deh. Ini deh kita 19.40 aja deh kalau gitu ya. Duh, ya deh 19.40 kita balik lagi. Oke, selamat bermain ya. Oh nanti, Oke. oke nanti saya minta ya. Coba deh Syahid Darmawan sama Mardiana sehari nanti eh, on cam kita ngobrol eh, feedback kalian tentang games ini. Oke, thank you, selamat main. Terima kasih, Bu.